Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada pertemuan yang kedua untuk mata kuliah Matematika 1 untuk sesi UAS. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah heteroskedastisitas. Secara lebih detail, beberapa subtopik yang akan kita bahas cukup detail pada hari ini. Yang pertama adalah the nature of heteroskedasticity. Yang kedua adalah kita akan bahas mengenai alasan timbulnya heteroskedastisitas. Lalu kita lanjutkan dengan dampak dari heteroskedastisitas. Lalu kita juga akan membahas bagaimana cara kita mendeteksi adanya heteroskedastisitas. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita mengatasi heteroskedastisitas. Nah, yang pertama kita akan masuk mengenai the nature of heteroskedasticity. Jadi pada PowerPoint ini ya, terkadang kita menyebutkan dalam istilah bahasa Inggris yaitu heteroskedasticity, dan kadang kita juga menyebutkannya dalam istilah bahasa Indonesia yaitu heteroskedastisitas. Tetapi kedua istilah tersebut merujuk pada hal yang sama. Nah, heteroskedasticity adalah lawan daripada homoskedasticity, ya, yang mana merupakan salah satu persyaratan asumsi yang harus dipenuhi ketika kita melakukan suatu regresi dengan menggunakan pendekatan least square. Nah, homoskedastis sendiri itu berasal dari kata homo yang artinya itu sama atau equal, lalu skedasticity yang artinya itu spread ataupun sebaran. Ya, jadi di sini diasumsikan sebarannya sama, atau secara matematis sebenarnya ini bisa kita artikan dengan equal variance ya, atau variance dari setiap errornya itu diasumsikan adalah konstan. Nah, kalau kita notasikan dalam matematika, maka kurang lebih yang namanya homoskedastisitas akan terpenuhi kalau kita punya expected value dari UI square-nya itu sama dengan sigma square. Coba perhatikan di sini, kita tidak memiliki apa-apa selain sigma square, yang artinya dia adalah bilangan konstan. Nah, secara grafis, masalah heteroskedastisitas juga dapat ditunjukkan secara detail di sini. Ini sekali lagi kita ambil dari textbook yang merupakan rujukan utama kita, ya, salah satu rujukan utama kita, yaitu Gujarati. Pada kasus homoskedastis, kalian bisa lihat di sini sebaran daripada errornya, ya, kalian bisa lihat gambarnya itu sama untuk berapapun jenis income ya yang kita analisis. Ya, jadi di sini kita bisa lihat, kita melihat hubungan ya antara saving dengan income ya, dan di sini untuk setiap level income ternyata sebaran daripada errornya itu sama. Nah, kalau seandainya kita memiliki masalah heteroskedastisitas, maka di sini coba dilihat ya, bentuk sebarannya itu berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Kalau saya bekerja dengan income yang relatif kecil di sini, ya, yang mendekati titik 0, ya, itu kita akan punya bentuk daripada sebaran errornya kira-kira seperti ini. Ya, artinya ya variasinya mungkin ya relatif lebih sedikit dibandingkan dengan kalau saya bekerja dengan data penduduk ya, atau responden dengan income yang relatif lebih tinggi. Misalkan di sini, kalian bisa lihat di sini ya perbedaan antar dua level income tersebut. Nah, sekarang yang menjadi alasan kenapa sekarang menjadi pembahasan yang penting bagi kita adalah kenapa kok bisa timbul heteroskedastisitas ya. Di sini saya merujuk kepada textbook Gujarati ya, di situ dijelaskan ada beberapa hal yang memungkinkan atau yang bisa menyebabkan timbulnya heteroskedastisitas. Yang pertama itu adalah error learning model ya. Jadi normalnya kalau seandainya seseorang itu semakin sering belajar, semakin sering mempraktekkan apa yang mereka lakukan, maka tingkat kesalahannya pun itu relatif akan cenderung terus turun. Ya, dengan demikian bisa kita katakan di sini sesungguhnya variansnya itu tidak akan konstan, melainkan variansnya akan semakin kecil. Contoh yang paling mudah adalah ketika kita bicara mengenai kemampuan ya, mengetik dari seorang sekretaris ya. Pada tahap awalnya itu mungkin ya banyak sekali kesalahan yang dibuat ya, tetapi seiring dengan pengalamannya dia ketika dia terus melakukan pekerjaannya ya, maka di situ dia semakin sering belajar dan ya akibatnya apa? Tingkat kesalahannya pun akan semakin kecil. Selanjutnya yang dapat menimbulkan masalah heteroskedastisitas
adalah mengenai kondisi di mana seiring dengan pertumbuhan pendapatan atau income ya, maka semakin luas cakupan pilihan dari seseorang, dan dengan demikian ya varians dari errornya itu pun akan cenderung semakin besar, atau sekali lagi di sini tidak konstan dan melanggar asumsi homoskedastis. Beberapa contoh yang bisa kita lihat tadi ya, waktu kita melihat contoh grafis ya, di situ secara jelas ya mengilustrasikan kemungkinan alasan yang kedua ini ya, di mana kita bisa lihat ya, error daripada kelompok rumah tangga dan income yang tinggi itu relatif lebih luas, lebih melebar, atau lebih variasinya lebih banyak ya dibandingkan, atau lebih besar dibandingkan dengan kelompok pendapatan yang lebih rendah. Lalu apalagi yang ketiga, ada kemungkinannya itu diakibatkan mengenai pembaikan ya daripada teknik pengumpulan data ya. Jadi cara pengumpulan data kita sekarang sudah semakin modern menggunakan alat bantu software dan sebagainya, maka tingkat kesalahannya pun juga akan semakin kecil. Dan dengan demikian, hal ini akan berimplikasi kepada varians dari error yang akan semakin kecil. Lalu selanjutnya yang keempat, itu adanya outliers ya, atau data yang nyempil sendiri, bisa lebih besar sendiri atau lebih kecil sendiri ya, yang jauh daripada pola secara umum ya. Dan kalau seandainya kondisinya adalah kita bekerja dengan sampel yang kecil pula ya, maka adanya outlier ini tentu saja ya akan mengakibatkan varians daripada errornya pun juga tidak akan konstan. Paling mudah coba bayangkan yang namanya error itu adalah selisih daripada aktual dengan fit value-nya. Ya kalau aktualnya itu dia adalah outlier, menyebar ataupun dia menyimpang jauh sekali ya, maka dengan demikian nanti kita akan punya kondisi errornya besar ya, dan ini juga nanti akan membuat suatu semacam pola ya tertentu yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah heteroskedastisitas. Hal lain adalah spesifikasi ya yang salah ya. Jadi ini sering kita sebutkan juga bahwa penting sekali bagi kita untuk memiliki model regresi yang memiliki spesifikasi yang betul ya. Karena kalau seandainya model regresinya spesifikasinya salah, maka kemungkinannya ada dua. Nah, yang pertama bisa saja dia menyebabkan bias ya, yang dikenal dengan istilahnya omitted variable bias, atau ya di sini bisa juga menimbulkan masalah heteroskedastisitas. Lalu apalagi yang selanjutnya yang bisa mengakibatkan heteroskedastisitas, yaitu mengenai sebaran dari data variabel bebas yang kita gunakan. Ya, kalau seandainya variabel bebas kita itu dia menyebarnya tidak normal, mungkin sekian positif atau sekian negatif ya, maka nanti karakter demikian akan tercermin juga dari errornya. Kenapa? Karena error di sini kan adalah hasil ya regresi antara variabel dependent dengan variabel bebasnya. Jadi nanti semacam ada transfer ya dari karakter data independen ke dalam hasil regresinya yang tercermin daripada variance errornya. Dan yang terakhir adalah kemungkinannya adalah karena kesalahan daripada transformasi data dan kesalahan bentuk dari fungsi yang digunakan. Ya, di sini mungkin saja ya seorang peneliti melakukan modifikasi sehingga persamaan yang dianalisis itu ditransformasi dulu, atau bisa saja ada kesalahan yang mana seharusnya modelnya mungkin yang ideal adalah ataupun yang benar adalah model double log, tetapi yang dilakukan oleh si peneliti ini dia menggunakan model log linear dan lain sebagainya. Nah, hal-hal semacam ini bisa menimbulkan kemungkinan adanya heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya kita akan lihat apa kira-kira dampak ketika kita punya masalah heteroskedastisitas. Misalkan kalian ingin meregresikan sebuah model ya yang mana adalah YI sama dengan beta 1 plus beta 2 XI plus UI ya. Nah, di sini kalian coba estimasi parameternya sehingga kalian akan dapatkan ya bahwa parameter beta 2 topinya itu bisa kalian hasilkan kira-kira seperti yang ada di slide ini ya, yang mana kalian bisa bandingkan dengan perhitungan kita ketika tidak ada masalah heteroskedastisitas itu tidak berbeda. Dan dari sini artinya model ataupun parameter yang kita hasilkan dia artinya dia juga tetap tidak bias ya. Jadi dia tetap tidak bias. Dan dia juga tetap konsisten. Namun
masalahnya adalah meskipun dia tidak bias dan konsisten, varians daripada parameter yang kita analisis tadi itu menjadi berbeda dengan kondisinya ketika dia tidak ada masalah heteroskedastisitas, ya. Dan umumnya nilai variansnya itu besar, ya, bukan nilai varians yang paling minimum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa varians dari model yang memiliki masalah heteroskedastisitas itu cenderung dia tidak akan minimum, ya, atau cenderung besar. Nah, jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa kalian tidak perlu takut tentang masalah ketidakbiasan kalau ada masalah hetero, karena dia tetap tidak bias. Cuman yang perlu kalian khawatirkan adalah masalah efisiensinya, di mana dia cenderung tidak efisien, atau bahasa lainnya di mana variansnya itu cenderung besar. Nah, ketika kita memiliki masalah heteroskedastisitas, dan tadi sudah kita singgung bahwa nilai varians yang dihasilkan itu tidak sama dengan varians ketika kita memiliki homoskedastisitas, ya, dan cenderung dia lebih besar, ya, karena tidak menghasilkan varians yang minimum. Maka dengan demikian, ya, kita bisa coba lihat dampaknya kepada cara kita melakukan uji hipotesa. Ya, seperti yang kita sudah bahas pada bagian UTS, ya, bahwa uji hipotesa, ya, salah satunya adalah uji hipotesa untuk masing-masing variabel itu kita lakukan dengan menggunakan T statistik, ya. Dan T statistik itu bisa dihitung atau T hitungnya itu bisa kita cari dengan cara membagi koefisiennya dengan standar errornya. Dan ketika kita memiliki heteroskedastisitas dan nilai varians kita menjadi besar, maka otomatis, ya, standar error kita pun juga akan menjadi besar. Dan kalau standar errornya besar, artinya pada pembagi kita di sini, ya, itu atau penyebutnya itu menjadi besar. Sesuatu dibagi yang besar, maka hasilnya pasti akan kecil. Sehingga T yang kalian akan hasilkan nanti akan semakin kecil. Dan ketika T-nya kecil, perlu diingat bahwa tahapan selanjutnya adalah kita membandingkan T dengan T tabel, ya. Kalau seandainya T kecil, maka implikasinya adalah kemungkinan kalian untuk menolak hipotesis 0 itu akan semakin kecil. Atau dengan kata lain, ya, hasil uji hipotesis kalian itu akan cenderung nanti memberikan kita konklusi bahwa tidak signifikan. Dan ini harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau seandainya kita menghiraukan masalah heteroskedastisitas, maka kesimpulan yang nanti kita dapatkan itu sebenarnya adalah misleading, ya. Jadi tidak bisa kita pakai, ya, karena standar errornya itu sudah menjadi tidak valid lagi. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, ya. Kalau kita merujuk kepada buku Gujarati, ya, di situ disampaikan bahwa secara umum dibagi menjadi dua, ya. Ada yang namanya itu adalah metode formal dan ada nama metode informal. Nah, kalau metode informal pada dasarnya di sini kita menggunakan ada sekitar dua pendekatan, ya. Yang pertama adalah pendekatan yang berangkat dari karakter daripada variabel yang kita gunakan. Jadi ini kita berangkat pada nature of problem. Di dalam pembahasan sebelumnya kita sudah sama-sama ketahui bahwa salah satu penyebab timbulnya heteroskedastisitas itu adalah tadi yang terkait dengan income, ya. Jadi ada pola tertentu, ya, bagi income yang rendah dan income yang besar. Nah, dari sini itu dengan menggunakan metode nature of problem, ya, kalau kalian bekerja dengan data yang terkait dengan income, maka kalian sudah bisa duga, ya, bahwa di situ ada kemungkinan masalah heteroskedastisitas. Pendekatan yang kedua itu adalah menggunakan grafis, ya. Nah, di sini kita akan memplotkan, ya, antara error yang dihasilkan dengan variabel X atau Y topinya. Kita akan lihat setelah ini, ya, dan nanti kita lihat ada tidaknya pola dari hasil plotting kita tadi. Berikut kalian bisa lihat ini adalah contoh daripada pendekatan grafis, ya, di mana di sebelah kiri kita memplotkan, ya, U topi square dengan Y topi atau dengan fit value dari dependennya, dan yang sebelah kanan di sini, ya, kita plotkan, ya, antara U topi square dengan variabel independennya atau X, ya. Nah, ada beberapa bentuk di sini kalian bisa lihat, ada A, B, C sampai dengan E, ya. Secara umum yang bagian A itu dapat kalian tunjukkan bahwa
dia polanya menyebar begitu saja. Tidak ada pola tertentu. Ya, yang namanya yang namanya U topi square-nya, ya dia dia akan berada pada bagian ini aja, ya, terlepas berapapun nilai Y topinya. Nah, kalau kita lihat pada gambar di bagian B, ya, di sini kalian bisa lihat bahwa ada bentuk, ya, atau pola tertentu. Nah, ketika dia Y topinya kecil dan Y topinya itu besar, ya. Begitu juga dengan yang poin C, ya, di mana ada pola dia hubungannya positif, ya, atau yang semakin besar. Atau poin D dan poin E. Nah, keseluruhan poin B, C, D, dan E ini dia menunjukkan adanya pola. Namun kadangkala kalau kita gunakan pendekatan grafis, ya, kita tidak akan mendapatkan atau jarang sekali mendapatkan gambar yang begitu sempurna seperti ini, sehingga kita bisa katakan dia berpola atau tidak berpola, ya. Dan inilah yang disebut dengan, ya, kendala, ya, subjektivitas, ya, bahwa mungkin buat beberapa orang, ya, gambar tertentu itu dia memiliki pola, untuk orang yang lain dia tidak melihat adanya pola di situ. Nah, sehingga di sini bisa menimbulkan masalah. Oleh karena itu, ya, kita memiliki alternatif lainnya, yaitu metode formal. Apa saja metode formal yang bisa kita gunakan? Secara umum sangat banyak sekali variasinya. Kita akan membahas beberapa di sini. Yang pertama di sini kita bisa lihat kita menggunakan uji Park, ya. Uji Park dasarnya adalah pendekatan grafis, namun di sini dia coba representasikan dengan fungsi matematika. Ya, jadi kalau pendekatan grafis tadi, ya, kalian bisa lihat kalau seandainya dia berpola, itu menandakan ada masalah heteroskedastisitas. Nah, kita ambil yang sisi kanan, di mana kita plotting antara U topi square dengan dengan X atau variabel independennya, ya. Maka di sini secara matematika bisa kita katakan bahwa varians yang tidak konstan tadi, yaitu bisa dikatakan dia fungsi daripada variabel bebas X-nya. Ya, sehingga di sini kita bisa modelkan seperti yang ada di slide yang saya garis bawahi ini. Kalau saya linearkan persamaannya agar tidak begitu rumit, maka hasilnya kira-kira menjadi seperti ini. Dan kalian tolong lihat, ya, jangan bingung, ya, bahwa di sini ada len sigma i square itu adalah len daripada varians dari errornya, ya. Dan di sini kita punya ada len sigma square, ya. Ingat, sigma square ini konstan dan dia dilenkan. Artinya apa? Ini tidak jauh berbeda dengan intercept, ya. Cuma di sini notasinya aja yang berbeda. Sisanya itu sama persis. Nah, kalau seandainya kita sudah punya hasil semacam itu, ya, maka kita bisa uji, ya, bukan model yang di atas tapi model yang di bawah ini. Di mana di sini kita coba lihat ada tidak hubungan antara variabel bebas, ya, dengan error yang kita estimasi dari model yang kita miliki dengan data yang kita sudah sediakan. Nah, di sini, ya, ketika kita misalkan, ya, nanti, ya, kita temukan nilai betanya pada persamaan yang saya warnakan hijau di sini, ternyata dia signifikan, maka dengan demikian terdapat indikasi bahwa model yang kita sedang analisis itu memiliki masalah heteroskedastisitas. Namun demikian, yang menjadi isu di sini, ya, salah satunya disampaikan oleh Goldfeld and Kwon, ya, adalah bahwa error yang selanjutnya di model yang kedua, yang di VI ini, itu bisa saja dia tidak tidak homoskedastis, ya, atau dia memiliki masalah heteroskedastisitas sehingga menimbulkan masalah lagi. Oleh karena itu, uji Park ini, ya, sekali lagi juga memiliki kelemahan. Lalu alternatif yang kedua yang bisa kita lakukan adalah uji Gletser. Ya, pada dasarnya idenya mirip dengan si Park, ya, hanya saja fungsi yang diestimasinya itu berbeda. Di sini Gletser melakukan pengujian untuk beberapa opsi model yang kalian bisa lihat pada sisi kiri slide, ya. Ini adalah yang dia coba-coba. Nah, namun demikian, ya, kita harus pahami bersama bahwa ada dua persamaan yang paling bawah, ya, kalian bisa lihat yang paling bawah ini, itu adalah persamaan yang mana parameternya dia tidak linear, sehingga tidak bisa, ya, kita gunakan pendekatan OLS, ya. Nah, selanjutnya, ya, masalah lain daripada uji Gletser ini adalah sama dengan yang uji Park, ya, dan juga dikritisi oleh yang sama Goldfeld, ya, bahwa
ada kemungkinan nilai error VI-nya yang kita punya di sini nanti itu dia memiliki masalah heteroskedastisitas. Sehingga di sini bisa menimbulkan masalah juga ya waktu kita menguji beta 2-nya ya. Karena kalau dia punya masalah hetero, maka standar error daripada beta 2-nya itu menjadi tidak valid ya, sehingga hasil pengujiannya pun bisa menjadikan misleading. Pendekatan yang ketiga apa? Ada yang namanya uji Spearman Rank Correlation. Ya, ini sebenarnya mirip-mirip dengan yang pendekatan yang kita bahas dalam metode statistik ya di non parametrik ya. Di situ kita punya rank Spearman yang bisa dihitung seperti yang saya beri tanda ini ya. Lalu metode uji Spearman Rank Correlation ini dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan. Pertama diregresikan dulu Y terhadap X-nya, ya jadi kita hiraukan ada tidaknya heteroskedastisitas, lalu kita ambil errornya, lalu dari nilai errornya tersebut kita absolutkan, ya, lalu kita hitung nilai rank Spearman antara nilai absolute error tersebut dengan XI ataupun YI topi. Ya, jadi ini pada dasarnya mirip dengan representasi yang sebelumnya juga ya, kita yang grafis kan kita hubungkan dengan XI dan YI topi. Nah, selanjutnya dari sini ya kita lakukan uji signifikansi apakah memang ya koefisien itu signifikan atau tidak ya dengan menggunakan persamaan yang saya beri tanda ini. Nah, kalau seandainya dia signifikan ya maka dapat kita katakan model yang kita analisis memiliki masalah heteroskedastisitas. Pendekatan yang lain yang bisa kita gunakan itu ada uji Goldfeld-Quandt. Ya, di sini ada beberapa tahapannya, kalian bisa coba lihat secara lebih detail nanti. Namun secara umum ya di sini kita pertama adalah lakukan pengurutan ya observasi ya berdasarkan nilai XI-nya dimulai dari yang paling kecil. Lalu kita hitung observasi kita hilangkan ya sejumlah observasi tertentu ya anggaplah sebanyak C. Ya, lalu dari yang kita hilangkan tersebut ya, pastikan bahwa nanti bisa kita bagi dua kelompok ya. Maka dengan demikian jumlah observasi pada masing-masing kelompok kata grupnya itu sebanyak N-C dibagi 2. Nah, kalau kita sudah punya ya data tersebut ya, maka kita regresikan untuk masing-masing kelompok ya, kelompok 1 dan 2. Lalu kita ambil nilai residual sum of square-nya ya, kita hitung nilai uji F-nya atau di sini dinotasikan dengan lambda ya. Lalu dari sini ya, kalau seandainya lambda tadi signifikan ya, maka ini menunjukkan adanya indikasi heteroskedastisitas. Pendekatan lain itu adalah BPG, Bruce Pagan Godfrey. Ini seharusnya bisa kalian juga langsung melakukan di dalam software ya, karena semua sebenarnya sudah ada di software, tidak perlu kita hitung manually. Nah, di sini mekanismenya kalian bisa lihat ya, kita regresikan dulu persamaannya yang kita mau analisis. Lalu kita hitung ya sigma square yang dari persamaan tadi, kita hitung nilai PI-nya dengan rumus yang ada di slide ya. Di sini jadi kita membuat beberapa variabel baru, lalu kita lakukan regresi lagi, ya, di mana variabel dependennya sekarang adalah variabel baru yang tadi kita generate ya, dan kita hitung explain sum of square-nya. Ya, kalau sekali lagi dia signifikan, maka ini menunjukkan adanya indikasi heteroskedastisitas. Dan yang satu lagi yang paling terkenal dan yang paling umum kita gunakan dan terdapat di beberapa software ekonometrika yaitu adalah uji White ya. Nah, kalau seandainya kita punya model ya seperti yang ada di sini bahwa Y dipengaruhi atau diduga dipengaruhi oleh X2 dan X3, lalu di sini ya cara kita melakukan uji White kurang lebih adalah sebagai berikut. Pertama, kita regresikan dulu model aslinya yang tadi sudah kita bahas ya. Lalu kita ambil errornya dan selanjutnya errornya tadi kita kuadratkan dan kita regresikan lagi, tapi dia sebagai variabel dependent sekarang terhadap X2, X3, lalu kuadrat daripada variabel bebasnya ada X2 kuadrat, X3 kuadrat, dan produk dari variabel bebasnya yang ditunjukkan oleh X2 dan X3 ya. Jadi di sini kita regresikan dengan variabel bebasnya ya X2, X3, lalu kuadrat dari variabel bebasnya X2 kuadrat, X3 kuadrat, dan produk daripada variabel bebasnya X2 dikali X3. Dari sana kalian akan dapatkan hasil output ya. Lalu kita fokus kepada nilai R square-nya. Selama nanti kita punya N atau jumlah observasi dikalikan R square-nya ya, nanti
kalau kita lihat kita uji ya dan dia dengan chi-square ya dan dia ternyata signifikan ya, maka dengan demikian terdapat juga indikasi heteroskedastis. Sehingga sebenarnya kita harapkan adalah dia gagal tolak ya, atau dia tidak signifikan ya, yang menyatakan bahwa sesungguhnya adalah homoskedastis. Nah, yang bagian terakhir adalah cara-cara kita mengatasi masalah heteroskedastisitas. Yang paling umum ya adalah ketika kita sudah mengetahui bentuk dari heteroskedastisitasnya, maka yang paling sering kita gunakan adalah weighted least square ya. Misalkan persamaan yang kita analisis adalah YI sama dengan beta 1 plus beta 2 XI plus UI. Lalu kita sudah tahu bahwa bentuk heteroskedastisitasnya adalah sigma I square ya. Maka dengan demikian cara kita untuk mengatasi masalah heteroskedasitas adalah menjamin ataupun melakukan transformasi sehingga nanti varian dari errornya itu akan konstan ya. Jadi sebenarnya tujuan kita adalah yang kedua ini ya. Jadi kita cari gimana caranya agar varians yang sebelumnya dia tidak konstan menjadi konstan, dan di sini karena kita sudah tahu bentuk daripada heteroskedastisitasnya, maka ya caranya adalah kita bagi dengan sigma I-nya. Ya, nah ketika kita bagi di sini maka otomatis ya secara teknis model yang kita miliki sebelumnya itu semua variabel kita harus transformasi terlebih dahulu dengan membaginya dengan sigma I. Nah, kalau seandainya hasil transformasinya itu sudah didapatkan dan sudah kita regresikan, ya, dan di sini kita sudah tidak memiliki masalah heteroskedastisitas lagi, maka disinilah pendekatannya kita sebut dengan namanya generalized least square. Nah, yang terakhir itu mengenai cara kita mengatasi heteroskedastisitas yang paling mudah ya, dan pada dasarnya ini yang paling sering kita gunakan, yaitu kita tidak mengotak-ngatik koefisiennya. Kenapa? Karena pada bagian awal sudah kita tunjukkan bahwa koefisien atau parameter yang dihasilkan dari model yang mengandung masalah heteroskedastisitas itu tetap tidak bias dan dia tetap konsisten, sehingga sebenarnya tidak perlu kita otak-atik gitu loh. Yang menjadi isu adalah kita tidak lagi bisa percaya dengan standar errornya, atau standar errornya menjadi tidak valid tadi ya, tidak merupakan yang paling minimum atau tidak efisien bahasa lainnya. Nah, oleh karena itu di sini yang menjadi fokus kita adalah mengoreksi standar errornya. Nah, salah satu pendekatan yang bisa kita gunakan adalah White Heteroscedasticity, Consistent Variance, and Standard Error. Artinya, waktu kita menggunakan robust standard error, kita tidak perlu lagi pusing dengan apakah dia apakah dia homoskedasis atau tidak ya, karena dia kita katakan sudah consistent variance and standard error ya. Dan di sini kalian bisa lihat ya, hasil estimasinya ini saya running dari data yang digunakan di bukunya Green ya. Di sini kalian bisa lihat ya bahwa koefisiennya itu tidak ada yang berubah satupun ya. Kalau kalian bandingkan kotak merah dengan kotak merah itu sama saja, tidak ada yang berubah satupun. Namun di sini ya sekali lagi memang karena fokus kita kepada standar errornya, yang kita koreksi adalah standar errornya. Sehingga kita punya sekarang bukan lagi standar error saja, tapi kita punya adalah robust standar error. Dan kalian bisa lihat di sini bahwa nilai standar errornya itu berubah semua ya. Awal 5,5 sampai menjadi 3,4, awal 82 menjadi 95, awal 8 menjadi 92, dan selanjutnya. Di sini yang bisa kita perhatikan bahwa sesungguhnya nilai standar errornya itu tidak sepenuhnya selalu lebih besar ya. Di sini bisa besar, bisa juga lebih kecil. Namun ya sekarang ketika kita punya robust standar error ya, maka di sini kita sudah bisa percaya standar errornya, sehingga T yang kita hasilkan dengan membagi koefisien dengan standar error juga sudah bisa kita percaya, dan kesimpulannya pun sekarang juga sudah bisa kita percaya. Ya, jadi itu cara kita mengatasi masalah heteroskedastisitasnya. Jika ada yang masih belum jelas, silakan nanti ditanyakan pada saat kita diskusi, dan saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.